kejadian yang dialami oleh keluarga saya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh orang tua saya. Beliau menyampaikan bahwa di kampung saya di Sragen, saya mendapat laporan dari ketua RT bahwa ada oknum intel dari kepolisian yang mendatangi kepala RT, ketua RT untuk meng-approach langsung orang tua saya. Oh ya Mas, ini sekalian saya kemarin saya sempat dikasih saran juga untuk klarifikasi karena fakultas untuk bahkan ditanyain kayak dengan ide. Kita masih punya akun Simaster yang merupakan akun resmi dari kampus, sehingga kalau ada isu yang sudah kami susun dari BMKM UGM, kemudian yang pertama perlu kita sampaikan bahwa agenda 3,68, jadi sangat jauh dari angka 2,2. Oh iya toh Mas, kalau udah pamer tuh Mas. Kumlot kok Mas Gilbran. Kumlot lah. Bisa lo kumlot. Pinter. Bayar aja Mas. Logo tulisan IPK ini. Sip, bentar ya. Nah, foto mahal ini. Foto mahal. Apalagi itu batunya juga setelah sih. Kabeh. Terus kadang tapi naik. Ini lagi kurang itu. Mas Gibran, mungkin Mas, ada sedikit tambahan Mas. Terima kasih Mas. Sekali lagi kita sudah konsisten dari awal membahas isu soal pendidikan, lingkungan, ekonomi, kesehatan, bahkan sampai ke tenaga kerjaan dan hukum. Seperti itu Mas. Demokrasi, ambruknya konstitusi dan kokohnya politik dinasti yang diselenggarakan oleh BMKM UGM di hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 kemarin merupakan wujud kritik kami terhadap kualitas demokrasi, buruknya penegakan konstitusi, dan maraknya politik dinasti di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, perlu kita sampaikan juga bahwa forum diskusi kemarin yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember merupakan agenda yang berbasis argumentasi dan kajian yang dibuat oleh teman-teman BMKM UGM. Kita sudah menyediakan kajian, sudah membuat kajian, dan itu kita jadikan sebagai bahan bakar atau kita jadikan sebagai sumber argumentasi pelaksanaan diskusi. Tidak ada motif politik praktis apapun dan tidak terafiliasi oleh kekuatan politik praktis manapun. Karena narasi di luar sana cukup liar, kita dituding terafiliasi dengan partai politik tertentu, dan pada kesempatan forum kali ini kita sampaikan secara jelas bahwa itu tidaklah benar. Yang ketiga, kajian yang telah dijadikan basis argumen kita berikan langsung ke istana melalui pos. Insya Allah hari ini akan kita serahkan langsung, dan kajian tersebut bisa diakses langsung di akun Instagram BMKM UGM. Jadi publik, masyarakat bisa melihat secara langsung kajian yang telah kita buat setebal hampir 300 halaman, lebih dari 300 halaman. Yang keempat, tidak adanya intervensi dari UGM maupun dari pihak manapun terkait dengan pelaksanaan diskusi di tanggal 8 Desember kemarin. Adapun isu-isu yang beredar liar di luar sana tidaklah benar adanya, termasuk isu bahwa saya sebagai ketua BMKM UGM di drop out dari kampus. Bahkan dari UGM sangat kooperatif, sama sekali tidak ada intervensi. Saya tidak dipanggil rektor, saya tidak dipanggil oleh wakil rektor untuk perihal agenda diskusi kemarin. Jadi kalau semisal ada isu bahwa saya di drop out, itu tidaklah benar. Kemudian saya selaku ketua BMKM UGM juga tidak terlibat dengan entitas politik praktis manapun. Isu-isu liar di luar sana seperti orang tua saya yang menjadi calon legislatif partai politik, kemudian saya yang dianggap merupakan anggota partai politik,
Dan agenda diskusi kemarin yang menjadi ajang titipan isu oleh entitas politik tertentu semuanya adalah tidak benar adanya. Karena di luar sana juga sempat ada isu beredar bahwa orang tua saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di salah satu partai. Perlu diketahui bahwa bapak ibu saya adalah guru di salah satu kota di Jawa Tengah dan statusnya adalah sebagai PNS. Jadi tidak mungkin terafiliasi dengan partai, anggota partai, atau bahkan ikut berkontestasi dalam pemilu di tahun 2024. Tokohnya politik dinasti menimbulkan kegaduhan yang berdampak secara langsung kepada institusi UGM. Karena agenda kemarin banyak sekali isu-isu liar di luar sana yang ikut menyeret nama institusi kampus UGM. Seperti saya di drop out, kemudian IPK saya 2,2, dan berbagai macam isu liar yang kaitannya dengan institusi UGM. Itu adalah 6 poin yang coba kami sampaikan, penjernihan narasi, kemudian pelurusan informasi di luar sana. Harapannya 6 poin ini bisa menjadi rujukan agar narasi di luar sana kembali jernih, lurus, dan tidak tercemarkan dengan narasi-narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak mengganggu secara fisik ya, Mas. Adapun kalau secara intimidasi saya mengalami, namun saya merasa tidak terganggu, saya merasa tidak takut, dan itu menjadi bukti bahwa kita harus senantiasa terus bergerak. Jadi tidak ada kata-kata takut, dan yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa selama tidak ada gangguan fisik, saya rasa intimidasi itu saya anggap sebuah angin yang lalu. Seperti itu. Mungkin bisa dielaborasi lagi seperti apa intimidasi yang Mas alami kemarin itu? Itu pasca diskusi ya Mas ya? Pasca diskusi. Iya, iya Mas. Ada dua kronologi ya yang mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama, beberapa hari yang lalu saya sempat kabarin oleh salah satu fungsionaris di Fakultas Peternakan, karena kebetulan saya mahasiswa Fakultas Peternakan. Saya dihubungi oleh wakil dekan dan beliau menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku sebagai intel mendatangi fakultas, kemudian memintai biodata kepada pihak akademik. Namun dari fakultas melarang untuk memberikan biodata karena tidak ada izin atau tidak ada surat tugas, sehingga biodata yang diminta tidak diberikan oleh fakultas. Kemudian yang kedua, kejadian yang dialami oleh keluarga saya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh orang tua saya. Beliau menyampaikan bahwa di kampung saya di Sragen, saya mendapat laporan dari ketua RT bahwa ada oknum intel dari kepolisian yang mendatangi kepala RT, ketua RT, untuk meng-approach langsung orang tua saya. Cuman dari ketua RT menghalau dan membatasi dan menghimbau untuk tidak usah bertemu dengan orang tua saya, sehingga tidak sampai intel-intel tersebut bertemu dengan keluarga saya, sudah mengundurkan diri dan tidak mengintervensi secara langsung. Jadi hanya sebatas lewat ketua RT, kemudian dari ketua RT meminta untuk tidak usah sampai ke orang tua, cukup di ketua RT saja. Adapun untuk serangan-serangan secara langsung kepada saya, sebenarnya konteksnya tidak sudah diskusi ya Mas ya, tapi sebelum diskusi yang sempat saya sampaikan di Abraham Samad kemarin. Cuman saya tidak ingin untuk mengkait-kaitkan itu dengan acara diskusi kemarin ya, karena intimidasi yang secara langsung saya alami terjadi di bulan September. Jadi saya rasa tidak ada kaitannya dengan agenda Desember kemarin. Tidak ada yang menyampaikan secara langsung dari mana. Tidak ada yang menyerang saya secara langsung. Kalau dari pihak berwenang, yang mengaku pihak berwenang. Semakin lama isunya semakin kemana-mana gitu. Awalnya kan isu diskusi kemarin disangkut pautkan dengan entitas politik tertentu, kemudian semakin merembet ke pribadi saya pribadi, kayak misal seperti saya disangkut pautkan dengan partai politik, kemudian IPK saya 2,2, kemudian saya di drop out, dan segala macam yang lain. Kami merasa khawatir ketika kami dari BMKM tidak memberikan statement secara
langsung, statement secara resmi. Kami khawatir isu itu akan semakin menjadi bola panas yang semakin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga agar kita memutus bola yang semakin liar itu, akhirnya kita menyelenggarakan konferensi pers